Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran PPKN bersama saya Dimas Wahyu Pradana pada materi kelas 7 membahas tentang bab norma keadilan, subbab tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Ya, bagaimana anak-anak? Setelah kemarin kalian telah mendapatkan hasil PTS dari Bapak Ibu guru mata pelajaran melalui wali kelas. Semoga hasil yang kalian dapatkan itu sesuai dengan perjuangan yang telah kalian lakukan selama pembelajaran dari rumah, baik mengikuti pembelajaran maupun juga ketika kalian mengerjakan soal latihan dan soal penilaian tengah semester yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Baik, langsung saja kita masih pada bab norma dan keadilan. Ada satu pertanyaan. Apa jadinya jika tidak ada aturan dalam masyarakat? Tentu saja ketika di dalam masyarakat tidak ada aturan, hal itu akan membuat kekacauan di dalam masyarakat. Sehingga perlu adanya aturan-aturan yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban yang ada di masyarakat. Norma sebagai kaidah atau aturan hidup memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan. Di samping itu, norma juga memiliki arti penting dalam mewujudkan keadilan. Kemarin kita telah belajar mengenai norma-norma yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya harus mengerti apa itu fungsi norma di dalam masyarakat. Setidaknya ada 3 fungsi norma dalam masyarakat, yaitu sebagai pedoman dalam bertingkah laku, sebagai pengendali sosial, dan yang terakhir norma itu berfungsi sebagai menjaga kerukunan umat bermasyarakat. Diingat-ingat ya. Norma menjadi penting karena norma ditujukan untuk terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Norma dalam masyarakat terbentuk karena adanya berbagai perbedaan individu. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, tujuan hidup yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, supaya tidak melanggar hak-hak antar individu yang satu dan individu yang lainnya, kita perlu atur supaya kita sesuai dengan aturan tersebut, sehingga manusia lain atau individu lain itu tidak terganggu akan tingkah perilaku dari kita sendiri. Norma yang berlaku di Indonesia itu ada 4 kan. Salah satunya ada norma hukum. Indonesia sendiri dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwasanya Indonesia adalah negara hukum. Yang mana negara hukum memiliki arti negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara didasarkan pada hukum tertulis atau hukum tidak tertulis. Ini masih memiliki berkaitan antara norma hukum dan hukum yang berlaku di Indonesia. Kita harus mengerti dulu fungsi hukum tersebut. Fungsi hukum tersebut yaitu setidaknya ada 4. Yang pertama, memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku di masyarakat. Jadi yang ada di masyarakat itu memiliki dasar, yaitu dasarnya dasar hukum. Yang kedua adalah sebagai alat rekayasa bagi masyarakat. Yang ketiga adalah sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Yang keempat, sebagai senjata dalam menghadapi konflik sosial. Seandainya dalam masyarakat tidak ada aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, tentu akan menimbulkan kekacauan, tidak akan tertib. Dalam kehidupan manusia, norma memiliki arti penting. Ini masih berkaitan dengan hukum tersebut. Norma hukum memiliki sifat yang mengatur dan memaksa dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi norma hukum memiliki sifat mengatur dan memaksa. Keadilan adalah berasal dari kata adil. Keadilan memberikan sesuatu kepada orang yang berhak menerimanya
atau meletakkan sesuatu pada tempatnya, bukan berarti sama rata. Keadilan mengandung arti jaminan negara terhadap anggota masyarakat untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya dan memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah memberikan jaminan keadilan dengan tujuan memberikan rasa keamanan, perlakuan bagi seluruh warga Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Nilai-nilai keadilan, setidaknya ada 3 nilai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu yang pertama keadilan legal. Keadilan legal yaitu hubungan keadilan antar warga negara terhadap negara, dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan. Jadi begini, keadilan legal adalah bagaimana kita sebagai warga negara itu menaati aturan pemerintah, karena pemerintah sudah membuat aturan-aturan untuk kita taati. Dan yang kedua adalah keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antar negara terhadap warga negaranya. Dalam arti negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk membagi kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama berdasarkan atas hak dan kewajibannya. Nah, ini dibedakan ya. Kalau legal itu adalah kita untuk negara, tapi kalau distributif itu negara untuk kita. Jadi kalau legal kita menaati aturan-aturan dari negara, kalau distributif itu negara memenuhi hak-hak kita. Yang ketiga adalah keadilan komutatif, yaitu hubungan keadilan antar warga negara dengan lainnya secara timbal balik. Jadi kalau komutatif itu antar warga negara itu saling menjalankan hak dan kewajibannya, dalam artian mereka menghormati hak-hak orang lain dengan cara menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai warga negara. Nah, di Indonesia sendiri, para pelanggar norma-norma hukum, karena semua didasarkan atas aturan hukum, maka dari itu terdapat sistem peradilan di negara Indonesia bagi orang-orang yang melanggar hukum atau bagi orang-orang yang berurusan dengan hukum. Jadi ada 4 peradilan di Indonesia, yaitu peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan yang keempat adalah peradilan tata usaha negara. Nah, silahkan kalian cari tahu fungsi dari peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Untuk nantinya kalian tuliskan di buku tulis kalian dan diupload, difoto lalu diupload. Sekian dulu materi pembelajaran dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fasabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.